Indonesia saat ini tengah diwarnai berbagai polemik yang mencuri perhatian publik. Beragam isu kontroversial terus bermunculan, dan salah satu yang paling mencolok adalah kasus yang melibatkan seorang aktor ternama yang kini menyandang status duda. Ya, nama Baim Wong menjadi salah satu sorotan utama. Setelah resmi bercerai dengan Paula Verhoeven, kehidupan pribadinya terus menjadi bahan pembicaraan hangat. Perceraian tersebut tidak hanya menutup babak kehidupan rumah tangga mereka, tetapi juga membuka rentetan permasalahan baru yang melibatkan kedua belah pihak. Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah dugaan penyebaran privasi Paula Verhoeven. Kasus ini terkait dengan salinan keputusan hukum yang memuat informasi sensitif tentang status kesehatan. Hingga saat ini, kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan intensif dan menjadi salah satu topik yang ramai diperbincangkan di media. Tidak berhenti sampai di situ, Paula baru-baru ini mengajukan banding atas tuduhan yang dilayangkan oleh hakim dalam persidangan sebelumnya. Tuduhan tersebut mencakup pernyataan kontroversial tentang dirinya sebagai istri durhaka serta dugaan perselingkuhan. Oh, benar itu ya. Perkara nomor 3477 ini sudah tercatat di dalam aplikasi bahwa pihak termohon ya atau juga dia posisinya sebagai penggugat rekonvensi, maka dalam perkara banding ini dia sebagai pembanding. Dari pihak termohon itu telah menyampaikan permohonan banding atau pernyataan bandingnya tanggal 28 April 2025. Ternyata sehari kemudian pihak pemohon juga ya mengajukan banding juga. Jadi dua-duanya mengajukan banding. Dari tanggal 28 atau tanggal 29 itu masing-masing berkas itu harus sudah dikirim ke pengadilan 30 hari ya. Terkait dengan banding itu kami baru menyatakan ya. Dan ternyata juga pihak sebelah juga menyatakan juga kemarin gitu ya. Nah, apakah itu menjadi suatu bahan pada saat ini? Ya kami akan mempersiapkan itu untuk bisa memperkuat, terutama terkait dengan apakah memang di situ terjadi kesalahan penerapan atau kedudukan hakim dalam mempertimbangkan alat bukti gitu. Karena kan pada prinsipnya bahwa bukti itu adalah bukti yang sempurna, yang pada intinya adalah tidak hanya saksi dan kemudian juga surat yang sebenarnya tidak bisa diverifikasi, tetapi juga keterangan-keterangan yang lain sehingga itu menjadi suatu bukti yang sempurna. Kalau memang sesuai yang saya harapkan, saya bilang di depan kalian semua, saya juga akan memberikan hak asuh anak ini kepada Paula. Jadi nggak usah apapun itu, nggak usah ada naik banding segala. Sama dengan saya ya, saya juga kalau terburuknya juga atau enggak yang tidak mau diinin saya tidak akan naik banding. Tidak hanya Baim Wong, aktor lain yang kini berada dalam sorotan adalah Jonathan Frizzy atau yang akrab disapa dengan Ijong. Mantan suami Dena Devanka ini tengah menghadapi badai permasalahan yang tak kalah pelik. Namanya disebut-sebut dalam kasus narkotika yang berkaitan dengan penggunaan vape. Meski hingga kini Ijong masih berstatus sebagai saksi, kabar ini telah memicu berbagai spekulasi di masyarakat. Situasi ini semakin menarik perhatian setelah Benny Simanjuntak, paman Ijong yang dikenal vokal, turut angkat bicara. Benny menegaskan bahwa keponakannya kerap menjadi korban pemberitaan yang dianggap memutarbalikkan fakta. Aman lah, dia kan hanya saksi. Jadi begini ya, itu obat keras itu sama aja seperti kalau kita berobat dikasih dokter ini obat keras, pemakaiannya 2 kali sehari. Tapi kalau kita cocok memakainya, lalu ada teman bilang, aku sakit kepala, oh pakai aja ini tanpa surat dokter. Lalu dia memakainya, itu kan obat keras. Sama aja seperti itu kan, obat keras tidak harus dengan resep dokter. Karena aku udah punya resep dokter, punya lebih, aku kasih dia. Lalu itu obat keras, terus bisa tangkap. Nah gitu. Tapi kan jelas bahwa Ijong itu sebagai saksi. Dia tidak bisa dikategorikan kena. Jadi setiap mengatakan bahwa Jonathan terlibat,
aku sudah pantau pakai 10 pengacara. Dia kan saksi. Iya, betul. Dan awalnya dia hanya diminta keterangan. Gitu loh. Udah gitu aja, nggak ada sebagai tersangka dan sebagainya. Kita memang membutuhkan keterangan dari salah satu orang lainnya, yaitu inisial JF. Dan dari inisial JF sudah memenuhi panggilan kita, yaitu pada tanggal 17 April kemarin, yaitu sebagai saksi. Dan kemarin tanggal 21 April kita juga berkomunikasi lagi untuk kita layangkan panggilan yang kedua. Namun dari pihak PH-nya menyatakan bahwa saudara JF sakit dan harus dilaksanakan dirawat di rumah sakit. Hingga sampai saat ini kita masih menunggu dari pihak JF beserta PH-nya. Terakhir, ada nama aktor senior Fachri Albar yang untuk ketiga kalinya berurusan dengan hukum akibat kasus penyalahgunaan narkotika. Kabar ini tidak hanya menghebohkan publik, tetapi juga membuka lembaran lain dari kehidupan pribadi Fachri Albar yang sebelumnya tidak banyak diketahui. Status duda yang disandang Fachri Albar belakangan menjadi sorotan setelah dokumen keputusan Mahkamah Agung atau MA terkait perceraiannya terbongkar. Kayaknya semua sekarang lebih ke anak-anak ya, jadi kayak yang penting anak-anak happy lah. Kita temenin aja semaksimal mungkin, mau mereka berenang atau pokoknya yang penting anak-anak happy deh. Waktu dan tempat kejadian penangkapan pada hari Minggu 20 April 2025 pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat di daerah Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Untuk kronologi, dari tim melakukan analisa dan pendalaman terhadap informasi yang diperoleh sebelumnya. Kemudian setelah memastikan bahwa ada yang menggunakan narkotika dan psikotropika, kemudian tim berjalan menuju ke TKP dan melakukan penangkapan terhadap saudara FA. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.